Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau semua sudah sehat-sehat ya, semoga kita meskipun melakukan pembelajaran daring ini tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, di sini Ibu sudah melihat bahwasanya kelas BC ini termasuk kelas yang rajin ya, karena masuk semua, Alhamdulillah. Senang ya mengikuti pembelajaran Ibu. Semoga niat baik kalian nantinya akan dibalas oleh Allah dengan mendapatkan ilmu yang barokah ya. Jadi kita hari ini akan kembali lagi pada pembelajaran IPA pada bab baru bersama Ibu Dewi. Di sini kita akan membahas bab baru. Bab apakah itu? Sebelumnya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Ya. Oke, ini Ibu akan share. Kita akan belajar apa sih pada pagi ini? Kita akan belajar tentang gempa bumi dan gunung berapi. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada pagi kali ini? Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang KD berapa? KD 3.10, kompetensi 3.10, di mana kita akan belajar tentang lapisan bumi, gunung berapi, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai dengan ancaman bencana di daerahnya. Namun, untuk pertemuan kali ini kita hanya belajar tentang bencana alam. Nah, bencana alam itu apa saja sih, Bu? Bencana alam ini, hari ini kita akan belajar tentang ini. Kita tahu bahwasanya bencana alam itu merupakan salah satu hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, bencana alam itu sering kita dengar seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya. Namun di sini Ibu, seperti yang sudah Ibu gambarkan di sini ada retakan, kemudian ada sesuatu yang keluar dari dalam gunung, berarti kita akan belajar tentang gempa bumi dan apa? Dan gunung berapi atau gunung meletus ya. Jadi terjadinya peristiwa ini itu tidak hanya menimbulkan kerugian dalam hal harta karena rumahnya nanti runtuh jadi hartanya hilang, tidak, tapi juga bisa jadi menyebabkan banyak korban jiwa. Itu sangat berbahaya ya. Makanya kita harus tahu, kita harus paham terlebih dahulu biar kita bisa mencegah, kita bisa menjaga-jaga diri dari terjadinya kedua bencana itu. Kembali lagi. Kita masuk ke materi. Pertama, sekarang kita akan belajar tentang gempa bumi. Apa sih gempa bumi? Gempa bumi itu dalam IPA dikenal dengan yang namanya seisme, itu getaran. Nah, kalau kita kadang kan merasakan sebuah getaran ya, kenapa kadang bergetar? Itu merupakan salah satu gempa ringan. Itu biasanya terjadi di suatu tempat, kemudian kita merasakan efeknya, sehingga kita akan ikut bergetar. Itu disebut dengan gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi di hiposentrum dan epicentrum. Apa sih itu hiposentrum? Apa sih itu epicentrum? Hiposentrum ini merupakan pusat gempa bumi dari dalam bumi, sedangkan epicentrum dari luar bumi. Nah, anak-anak, ternyata gempa itu juga dapat diukur loh kekuatannya. Menggunakan apa? Di sini, ya benar sekali. Jadi gempa itu bisa diukur dengan menggunakan sebuah alat yang dikenal dengan seismograf ya. Ini merupakan contoh gempa. Kalau terjadi gempa, kita harus segera berlindung, kita harus segera berlari ke tempat yang aman ya. Kemudian ini, ternyata gempa itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor. Yang pertama ada gempa vulkanik, itu biasanya vulkanis berarti berhubungan dengan gunung meletus. Jadi gempa yang disebabkan oleh gunung meletus itu disebut dengan gempa vulkanik. Kemudian gempa terbang. Terbang itu berarti karena adanya runtuhan tanah, ya runtuhan gua, itu disebut dengan gempa terbang. Gempa yang terjadi karena adanya runtuhan tersebut dengan gempa terbang. Kemudian yang ketiga, karena pergeseran lapisan bumi. Nah ini, kadang lapisan bumi bergeser, kerak bumi bergeser karena tenaga dari dalam tanah, sehingga
jadi gempa. Nah, gempa jenis ini biasanya dikenal dengan gempa apa anak-anak? Gempa tektonik, ya sesuai dengan apa yang tadi PPT. Selanjutnya, jadi bencana gempa bumi ini dapat kita cegah atau kita kenal dengan yang namanya mitigasi bencana. Nah, terjadinya gempa bumi dapat dicegah sebelum terjadi, saat terjadi, dan sudah terjadi. Di sini kalian sudah dapat membaca ya, kalau misalnya gempa bumi itu ketika sebelum terjadi kita harus mengenali ruangan yang ada di rumah kita. Jadi ketika tiba-tiba bergetar kita harus segera berlindung ke arah mana, kemana yang benar, itu kita harus hafal terlebih dahulu lingkungan di sekitar kita. Nah, ketika terjadi gempa bumi nih ya, ketika bumi bergetar, kita kalau dalam rumah kita harus segera berlindung di bawah meja. Kita harus melindungi kepala kita. Karena kalau terjadi gempa itu bisa saja figura, jam dinding itu berjatuhan ke bawah, maka kita harus segera berlindung, melindungi diri kita, melindungi kepala kita. Ya, kemudian ketika terjadi gempa bumi, kita juga harus berlari ke tempat yang aman. Kemana saja yang penting aman. Kita harus keluar rumah, kita harus ke halaman rumah. Karena itu kan jauh dari reruntuhan kan, jadi kita harus lari segera mungkin supaya tidak menjadi korban dari adanya gempa bumi. Selanjutnya, gunung berapi. Kita tahu kan gunung berapi itu seperti apa? Kalau gunung meletus itu namanya gunung berapi, anak-anak. Nah, gunung berapi ini akan mengeluarkan yang namanya lahar. Lahar itu apa sih, Ibu? Lahar itu merupakan magma yang disemburkan oleh gunung berapi ke permukaan bumi, disemburkan terus. Itu disebut dengan lahar. Nah, proses keluarnya lahar ini dikenal dengan yang namanya vulkanisme. Makanya tadi di gempa bumi ada yang namanya gempa vulkanis, itu disebabkan karena proses gunung meletus. Namun gunung berapi ini kadang tuh berhenti untuk meletus. Nah, gunung berapi yang berhenti meletus ini dikenal dengan istilah yang namanya gunung mati karena sudah tidak bakal meletus lagi. Ya. Selanjutnya, ternyata terjadinya gunung berapi anak-anak itu juga memberikan yang namanya efek atau manfaat. Apa saja sih manfaatnya dari gunung berapi? Ada banyak sekali. Salah satunya dapat menyuburkan tanah. Jadi gunung berapi itu mengeluarkan yang namanya abu vulkanik. Abu ini yang dapat membantu dalam proses penyuburan tanah. Kemudian material yang dikeluarkan dapat digunakan sebagai bahan bangunan, juga dapat mengeluarkan yang namanya emas, perak, seperti yang ibu-ibu kalian pakai ya. Kemudian juga dapat digunakan sebagai lahan hutan atau tempat pariwisata. Nah, tadi di gempa bumi itu ada namanya mitigasi bencana. Sama, semua bencana alam itu ada mitigasi bencana. Ada cara untuk mencegah, cara untuk ketika terjadi bencana kita harus ngapain, itu namanya mitigasi bencana. Nah, kalau di gunung berapi itu kan biasanya ada tanda-tandanya kan ya, sebelum gunung meletus itu seperti apa tanda-tandanya tuh ada. Nah, ketika terjadi gunung berapi, maka kita harus menghindari, kita harus mengungsi ke tempat yang aman, kita harus mencari tempat yang aman agar terhindar dari bencana gunung berapi. Bagaimana anak-anak, Ibu menjelaskan terlalu cepat atau bagaimana? Oke, selanjutnya sekarang ada persebaran gunung berapi. Indonesia itu sebenarnya banyak sekali anak-anak. Di sini Ibu akan mencontohkan 4 saja. Yang pertama ada Gunung Merapi. Kita tahu Gunung Merapi ya. Gunung Merapi itu ada di Jawa Tengah. Ada Gunung Agung. Gunung Agung itu ada di Bali. Ada Gunung Krakatau di Lampung. Dan ada Gunung Toba di Sumatera Utara. Jadi ada banyak sekali persebaran gunung berapi. Kita bisa melihat dari berbagai sumber, dari internet, dari buku bacaan, itu banyak sekali anak-anak. Selanjutnya, nah, banyak yang harus mengerjakan latihan. Jadi di sini kalian membagi kelompok, satu kelas menjadi 2 kelompok, kelompok ganjil dan kelompok genap. Itu sesuai dengan absennya ya. Paham? Iya, untuk kelompok ganjil Ibu pilih ya. Kelompok ganjil ini ketuanya karena kalau ketua itu cowok, makanya kelompok ganjil ini ketuanya Mas Rehan. Mas Rehan ada Mas Rehan? Iya, untuk genap ketuanya Mas Robi, bisa Mas Robi? Jadi Mas Rehan dan Mas Robi ini membantu temannya membuatkan grup
Kalian boleh berdiskusi secara virtual dari grup. Jadi pesan grup ya. Ya, dicatat ya untuk kelompok ganjil di sini mengerjakan latihan soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 5. Sedangkan kelompok genap itu mengerjakan soal nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Paham anak-anak? Ya, jadi setiap anggota kelompok harus memiliki catatan ya. Jadi apa yang di-share oleh temannya, teman satu kelompoknya di grup, kalian harus mencatat di bukunya. Nanti buku catatannya itu kalian bisa scan, bisa kirim, dikumpulkan melalui ketua kelas ya. Ya, apa soalnya? Silakan simak baik-baik soalnya di sini. Nah, yang nomor 1 untuk kelompok berapa ini? Ya, untuk kelompok ganjil. Sebutkan dan jelaskan faktor penyebab terjadinya gempa bumi. Ada berapa kan sudah Ibu jelaskan. Kalau kalian perhatikan, kalian akan tahu apa saja dan dijelaskan ya itu karena apa, terjadi karena apa gitu. Nomor 2, sebutkan langkah-langkah pengurangan resiko terjadinya bencana gempa bumi. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Mas? Ya, benar. Jadi, ini langkah-langkah pengurangannya itu Ibu dalam 3 hal ya. Iya, benar. Jadi dalam 3 hal ya. Jadi ketika terjadi gempa bumi, sebelum terjadi gempa bumi dan sesudah terjadi gempa bumi apa saja. Kalian boleh menyebutkan minimal maksimal ya, maksimal 5 masing-masing ketika terjadi 5, saat terjadi 5, sebelum terjadi 5. Selanjutnya nomor 3, sebutkan 5 nama dan persebaran gunung berapi yang ada di Indonesia, kecuali yang Ibu bilang tadi. Tadi Ibu sudah bilang ada Gunung Toba, ada Gunung Krakatau, ada Gunung Agung, ada Gunung Merapi. Nah, kecuali itu, kalian boleh mencari dari berbagai sumber, ada banyak sekali. Biar kalian punya wawasan yang luas ya. Paham? Ya, nomor 4, sebutkan langkah-langkah pengurangan resiko terjadinya bencana gunung berapi. Ini sama ya, sama seperti kelompok ganjil. Jadi ada ketika terjadi gunung berapi, sebelum terjadi gunung berapi, dan sesudah terjadi gunung berapi, di mana masing-masing itu menyebutkan maksimal 5. Ya, paham? Oke, nomor 5, sebutkan 4 manfaat dari terjadinya gunung berapi. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kalian boleh seperti yang Ibu jelaskan atau boleh mencari dari sumber lain. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham, Ibu akan berikan waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi melalui via WhatsApp. Ibu tunggu ya. Kalau ada yang tidak paham, boleh tanyakan melalui Zoom ini. Jangan meninggalkan Zoom. Tetap kalian ada di Zoom, kalian boleh menonaktifkan kamera kalian. Paham? Baik. Baik anak-anak, sudah 30 menit berlalu, sekarang saatnya kalian untuk membahas bersama-sama ya. Tadi sudah didiskusikan, sudah dipresentasikan, kalian sudah tanya jawab, dan kalian termasuk anak-anak yang aktif ternyata ya. Ibu suka kalau ada anak-anak aktif seperti ini. Kita bahas bersama-sama, kita ulangi lagi ya. Ya, jadi nomor 1 tadi, nomor 1 apa? Sebutkan dan jelaskan faktor penyebab terjadi gempa bumi. Tadi dijawab oleh kelompok berapa? Kelompok ganjil bahwasanya gempa bumi itu ada 3. Ada gempa tektonis, ada gempa terbat, ada gempa vulkanis. Di mana gempa tektonis ini terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi. Sedangkan gempa terbat itu karena reruntuhan, yaitu bisa dari dalam gua, di tanah, itu karena tanah tidak mampu menampung beban di atasnya sehingga berjatuhan. Terjadinya lah namanya gempa bumi. Ada gempa vulkanis, itu karena akibat dari terjadinya gunung berapi sehingga terjadi getaran dan menimbulkan terjadinya gempa. Begitu ya tadi ya. Kemudian nomor 2, sebutkan langkah-langkah pengurangan resiko terjadinya bencana gempa bumi. Tadi sudah dijelaskan sangat banyak sebelumnya, sesudahnya, dan saat terjadinya. Ya, benar tadi bahwasanya gempa bumi itu dapat dicegah dengan banyak hal, dengan banyak cara. Salah satunya yaitu dengan kita harus menghindari daerah yang bangunan tinggi, seperti gedung-gedung tinggi, seperti hotel, seperti ketika kita ada di kendaraan, kita harus berlari sejauh mungkin ke tempat yang terbuka, yang aman. Ketika kita di rumah, kita harus melindungi kepala kita dengan cara kita harus berlindung di bawah meja. Itu tadi ya.
Ya, kemudian nomor 3 tadi, kalau sudah sangat pintar, kalian menyebutkan 10 tadi ya, 10 gunung berapi di Indonesia dan letaknya itu sudah sangat bagus. Jadi dari banyaknya gunung berapi ini, kita harus bersyukur itu merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ada di mana-mana itu gunung berapi kan ya. Ya, kemudian nomor 4, sebutkan langkah-langkah pengurangan resiko terjadinya gunung berapi. Tadi Mas Wabi bertanya, kenapa sih kalau terjadi gunung berapi kok wartawan itu yang sedang melakukan siaran langsung itu memakai pakaian panjang, memakai masker, memakai topi itu kenapa ya? Tadi dijawab oleh kelompok genap, benar. Maksudnya ternyata ketika terjadi gunung berapi kita harus menjaga diri kita dengan apa? Memakai masker, memakai pakaian panjang, memakai celana panjang itu agar debu-debu, gunung berapi kan menghasilkan debu ya, agar debu yang dihasilkan itu tidak terkena ke tubuh kita, agar kita memakai masker supaya kita tidak menghirup debu yang berbahaya sehingga menyebabkan sesak nafas. Itu berbahaya loh ya. Kalau kita kan pernah merasakan dulu, ibu pernah merasakan dampak dari gunung berapi itu tuh debunya memang sangat banyak sekali. Makanya kita harus pakai masker, kita harus pakai pakaian panjang itu untuk melindungi diri sendiri ya. Benar jawaban tadi ya. Oke, nomor 5, anak-anak terakhir ya, sebutkan 4 manfaat. Tadi itu sudah sangat bagus manfaat gunung berapi. Yang pertama tadi ada apa? Jadi gunung berapi mengeluarkan abu vulkanis, di mana abu vulkanis ini mampu menyuburkan tanah. Kemudian tadi yang kedua, gunung berapi menghasilkan material seperti pasir, batu, kerikil itu dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Ya, yang ketiga, magma yang keluar dari gunung berapi itu ketika membeku akan menghasilkan emas, akan menghasilkan perak ya, yang dipakai ibu kalian punya di rumah. Kemudian yang kelima, yang keempat ya, maaf, yang keempat tadi manfaatnya apa? Iya, jadi tempat terjadinya gunung berapi itu, gunung itu dapat dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi bisa kita untuk berkunjung ya, kita mengetahui oh seperti ini bentuk gunungnya, oh ini dulu yang meletus seperti itu ya. Sudah paham materi hari ini anak-anak? Sangat menyenangkan bukan? Iya, jadi ibu akan share dulu ya. Nah, ibu akan simpulkan pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, kalian aktif, ibu sangat senang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah hadir, sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi dengan ibu di pelajaran berikutnya. Sebelum mengakhiri materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Anak-anak, nanti Ibu akan bagikan LKS ya. Ibu akan kirimkan ke ketua kelas, biar ketua kelas akan membagikan di kelas, kemudian LKS itu bisa kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kalau sudah selesai, Ibu akhiri ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar?